Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, baik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan melanjutkan pembahasannya masih di PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, pada video lanjutan ini kita akan membahas pada lampiran satunya ya. Jadi pada peraturan ini ada beberapa lampiran, maka pada video kali ini kita coba bahas dulu dari lampiran 1 ya. Peraturan PP 22 tahun 2021 bagian 1 daftar kawasan lindung. Nah, ini kawasan lindung yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah sebagai berikut. Nah, ini kawasan-kawasan lindung nih yang disebutkan dalam PP ini ya. Ada kawasan hutan lindung, ada kawasan lindung gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan seterusnya ya. Ada juga ini kawasan konservasi maritim, kawasan konservasi perairan. Kemudian kawasan lindung sebenarnya dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf W ini adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, ringkasan penyajian informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan. Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana usaha dan atau kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana usaha dan atau kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengisi ringkasan informasi lingkungan sebagai berikut. Nah, ini pertama ada identitas pengusul ya. Nah, di dalamnya ini ada informasi satu, nama penanggung jawab rencana usaha dan atau kegiatan, kemudian ada alamat kantor atau pabrik atau lokasi, lalu ada nomor telepon atau fax, dan yang keempat data lainnya ya. Kemudian lanjut ke poin B, deskripsi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan beserta skala atau besarannya. Pada bagian ini agar dapat dijelaskan secara terinci rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan, yang mencakup kegiatan utama yang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukung yang akan dibangun. Kegiatan utama yang akan dilakukan bisa saja lebih dari satu jenis kegiatan, dan begitu pula dengan jenis kegiatan pendukungnya. Jelaskan pula keterkaitan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Poin yang C, status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Pada bagian ini disampaikan dan dijelaskan status kondisi lingkungan di lokasi rencana usaha dan atau kegiatan secara jelas dan terinci, termasuk pula bila terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan existing yang telah ada di lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian yang D, ada analisis dampak lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan hidup, dan alasan ilmiahnya. Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan dan dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada dan komitmen serta kemampuan pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk menerapkan teknologi pengelolaan tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk disetujui atau tidak setujunya usulan penetapan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Justifikasi di atas juga perlu dilengkapi atau disempurnakan lagi dengan alasan ilmiah yang dilengkapi dengan data-data yang mendukung justifikasi tersebut. Bila perlu disampaikan pula contoh dan analogi yang relevan terhadap usaha dan atau kegiatan tersebut di lokasi tertentu yang menyebabkan kegiatan tersebut dapat ditetapkan menjadi usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL ataupun ditetapkan menjadi kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Lalu kita masuk ke bagian ketiga terkait dengan tata cara penapisan. Untuk menentukan suatu rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Ini cara pemfilteran ya, pengkategorian dia wajib AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL. Satu, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengisi ringkasan kegiatan informasi lingkungan ya. Kemudian yang kedua, pencocokan
ringkasan penyajian informasi lingkungan dengan daftar jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. 3. Jika A. rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan, B. terdapat usaha dan atau kegiatan pendukung atas usaha dan atau kegiatan yang diusulkan yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, maka terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki AMDAL. Ya. Kalau misalnya masuk kriteria ya apa kegiatan usaha dan kegiatan tersebut itu masuk ke dalam kriteria AMDAL, maka wajib memiliki AMDAL kegiatan atau usaha tersebut. Kemudian yang keempat, jika rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan tidak termasuk daftar wajib AMDAL ya, maka lakukan pencocokan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan lokasi tersebut berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan A. daftar kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini, dan atau B. berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Poin 5. Jika rencana usaha dan kegiatan yang diusulkan berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL yang berada dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung berdasarkan pasal 10. Poin 6. Jika rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan termasuk dalam kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, maka wajib memiliki UKL UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 7. Jika rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan tidak termasuk ke dalam kriteria pengecualian wajib AMDAL, maka terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki AMDAL. 8. Jika rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan tidak berada dalam dan atau berbatasan langsung dalam kawasan lindung ya, maka terhadap rencana usaha dan kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagian keempat, penentuan kategori AMDAL ya, tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa itu untuk penentuan antara AMDAL, UKL UPL atau SPPL ya. Nah, di sini adalah pengkategorian dari AMDAL. Nah, penentuan kategori AMDAL dilakukan berdasarkan skala nilai sebagai berikut. Pertama, dilihat dari kompleksitas usaha dan kegiatan ya, semakin kompleks maka skalanya semakin besar. Kemudian dilihat dari dampak rencana usaha dan kegiatan terhadap lingkungan hidup. Bila dampaknya sangat penting maka dia mendapatkan skala paling besar gitu ya. Lalu yang C, sensitivitas lokasi rencana usaha dan kegiatan. 1. Di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan konservatif maka tinggi ya, mendapatkan skala yang paling besar. Kemudian di dalam kawasan lindung di luar kategori kawasan konservasi atau sedang maka skalanya 2. Atau yang ketiga nih, di luar kawasan lindung atau rendah maka skalanya 1. Selanjutnya ini D, parameternya adalah status kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH rencana usaha dan atau kegiatan. D3TLH sangat terlampau atau tinggi maka skalanya 3, kemudian D3TLH telah terlampaui atau sedang maka skalanya 2 ya. Kalau D3TLH belum terlampaui maka dia tergolong dalam rendah dan skalanya 1. Berdasarkan 4 kriteria dengan skala nilai, penentuan kategori AMDAL dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkan dari masing-masing kategori. Kategori AMDAL dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. AMDAL kategori A, suatu rencana usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan menjadi AMDAL kategori A bila memiliki skala kumulatif di atas 9. Lebih besar dari 9 ya. Kemudian yang B, AMDAL kategori B, suatu rencana usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan menjadi AMDAL kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6 sampai dengan 9. AMDAL kategori C, suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan menjadi AMDAL kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif kurang dari 6. Nah, itu tadi dia bagiannya ya. Jadi dari skala-skala tadi kan dihitung, kemudian dapat dikategorikan menjadi kategori A, B, atau C gitu ya. Kalau kategori A bila nilainya lebih dari 9, kemudian kategori B bila nilainya nilai kumulatif tadi, skala tadi itu antara 6 sampai 9, kemudian AMDAL kategori C bila nilai kumulatif dari skala tadi kurang dari 6. Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai. 1. Mengisi informasi lingkungan.
atas rencana usaha dan atau kegiatan sesuai format ringkasan informasi lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini. 2. Lakukan pengelompokan skala rencana usaha dan kegiatan sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut ya. Ini pertanyaannya, skala kepentingannya, kemudian skala nilainya ya. Sesuai dengan yang tadi juga sih, sama dengan yang tadi nih. Nah, ini cara salah satunya membuat ini lakukan pengelompokan tadi ya, pengelompokan skala rencana usaha dan kegiatan. Nah, poin selanjutnya ini poin 3 nih ya. Kategori AMDAL langsung ditetapkan menjadi kategori AMDAL A bila A. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi. Dan B. Rencana usaha dan atau kegiatan yang sangat spesifik ya dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi. Contoh, seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir atau PLTN. Ayat 4, lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkan kategori AMDAL dengan ketentuan sebagai berikut ya. A. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif lebih dari 9, maka termasuk AMDAL kategori A. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif 6-9, kategori AMDAL B ya. Kemudian memiliki jumlah skala kumulatif kurang dari 6, maka termasuk AMDAL kategori C. Dalam hal pada lokasi rencana usaha dan kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan sehingga penentuan kategori AMDAL ditetapkan sebagai berikut ya. Ini bila D3TLH-nya belum dihitung gitu ya. Tidak terdapat penghitungannya ya, maka basis penentuan kategori A, B, C AMDAL itu ini memiliki jumlah skala nilai kumulatif kurang lebih besar dari 6 ya, maka sudah bisa dikategorikan AMDAL kategori A nih. Kemudian nilai kumulatif 4-6 termasuk AMDAL kategori B, kemudian nilai kumulatif kurang dari 4 maka AMDAL kategori C. Tadi catatannya bila D3TLH-nya ini belum dihitung ya, teman-teman ya. Kemudian bagian kelima, tata laksana pengecualian AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki khas dan kriteria KLHS. Memiliki KLHS, mohon maaf, yang telah memiliki KLHS dan kriteria KLHS untuk pengecualian kewajiban menyusun AMDAL. Poin satunya, gubernur atau bupati wali kota mengajukan permohonan secara tertulis pengecualian kewajiban penyusunan AMDAL kepada menteri. Ayat 2, permohonan dilengkapi dengan A. Dokumen rencana detail tata ruang atau RDTR yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. B. Dokumen kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan C. Surat validasi KLHS RDTR yang ditandatangani oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Yang 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengecualian kewajiban penyusunan AMDAL berdasarkan kriteria KLHS RDTR. Poin 4. Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri menugaskan pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Poin 5. Pejabat yang membidangi AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL sebagaimana pada angka 4 membentuk tim evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri menetapkan keputusan menyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan AMDAL. 7. Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan keputusan menyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan AMDAL dilakukan paling lama 20 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap. Poin 8. Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan persetujuan pengecualian wajib AMDAL atau menerbitkan surat penolakan pengecualian wajib AMDAL apabila dinyatakan tidak disetujui. Jadi tadi dari dari gubernur atau bupati wali kota mengajukan ini ya, surat pengecualian wajib AMDAL gitu ya, dan dilakukan evaluasi itu oleh menteri dulu gitu kan. Evaluasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada menteri, nanti menteri akan menyampaikan apakah diterima pengecualian wajib AMDAL tersebut atau ditolak. Pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis untuk penyusunan dan evaluasi RDTR dilakukan melalui mekanisme A. Pengkajian pengaruh RDTR
terhadap kondisi lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan A. Identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. B. Identifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Dan C. Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. B. Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berdasarkan hasil analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dan C. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan RDTR. Nah, berdasarkan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tadi di atas tadi ya, disusun kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian dari kewajiban menyusun AMDAL. Kriteria rinci tersebut terdiri dari 3 kategori. A. Deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR. B. Metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR. Dan C. Partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR yang mencakup proses, bentuk, metode, dan hasil partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan KLHS RDTR. Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun AMDAL tercantum di dalam tabel atau matrik di bawah ini yang terdiri dari 3 kolom, yaitu 1 nomor, 2 kriteria pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun AMDAL, yang ketiga hasil evaluasi KLHS RDTR. Evaluasi dilakukan terhadap RDTR yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah beserta laporan KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS RDTR ini, tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan atau review untuk setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHS RDTR. Nah, ini A. Kriteria pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup. Subkriteria identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Di sini ada nomor, ini ada kriteria pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun AMDAL nih. Kemudian di kolom selanjutnya ada hasil evaluasi KLHS RDTR. Nah, ini isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis ya, diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan A. Status kondisi saat ini, B. Tren ke depan, C. Target yang akan dicapai selama masa implementasi RDTR. Dengan mempertimbangkan paling sedikit 10 kriteria bawah ini. Nah, 10 harus dipertimbangkan nih, mempertimbangkan 10 kriteria ini. Pertama, kriteria karakteristik wilayah, ya kan. Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan karakteristik wilayah yang relevan dan terdapat di dalam wilayah pelaksanaan RDTR. Oke, jadi ini teman-teman ya, jadi ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan ya untuk mengevaluasi apakah tadi itu, apakah suatu surat dalam evaluasi dalam hal untuk tadi surat dari gubernur atau di wali kota ya untuk pengecualian AMDAL tadi, ini hasil evaluasinya seperti apa. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita untuk lampiran 1 pada PP ini. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.